Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah tokoh sufi ternama, tergolong dari kelompok tabi'in. Beliau adalah seorang waliullah yang berasal dari keluarga kerajaan wilayah Khurasan, yang wafat pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Adapun karomah-karomah Ibrahim bin Adham: menolong orang terjatuh dari jembatan. Suatu ketika Ibrahim bin Adham datang ke Mesir, dan di sana beliau melihat seseorang lelaki terjatuh dari jembatan, yang di bawahnya terdapat sungai yang begitu deras yang mampu menghanyutkan dan membinasakan orang tersebut. Namun, dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkan dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara, sehingga orang-orang di sekitar menarik tubuh lelaki itu ke atas untuk menolongnya. Dan mereka terheran-heran melihat Ibrahim dan berseru, "Manusia apakah itu?" Berselimut naga. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim berada di tempat pertapaannya. Badannya menggigil, kedinginan karena harus bersuci dengan memecahkan es. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah kain bulu dan digunakanlah selimut itu untuk tidur. Setelah terbangun, segeralah ia sadar bahwa yang disangka kain bulu itu adalah seekor naga dengan mata yang berwarna merah darah. Ibrahim pun ketakutan dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tak kuat menyaksikannya." Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah 2 atau 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Dilempar ke laut. Pada suatu ketika Ibrahim bin Adham berada di atas kapal dan nahkoda tak mengenali dirinya. Ibrahim bin Adham mengenakan pakaian yang lusuh dan rambutnya belum dicukur. Di atas kapal ada seseorang yang mengolok-olok, menjambak, dan menampar tengkuk Ibrahim bin Adham. Tanpa terduga-duga, datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau mereka akan tenggelam. Teriak jurumudi. Salah seorang di antara penumpang harus dilempar ke laut agar muatan jadi ringan. Mereka meringkus Ibrahim untuk dilempar. Namun, sebelum Ibrahim dilempar seketika gelombang mereda. Lautan emas. Ibrahim bin Adham waktu itu naik kapal, namun tak membawa uang. Dan ada pengumuman, setiap orang harus membayar uang. Dan Ibrahim pun sholat 2 rakaat dan berkata, "Mereka meminta uang dariku dan aku tidak punya." Maka seketika itu seluruh lautan berubah menjadi emas, dan Ibrahim pun mengambil segenggam dan memberikannya kepada mereka. Sumur emas. Suatu ketika Ibrahim datang ke sebuah sumur. Dia menurunkan ember, dan ketika diangkat, ember itu penuh dengan emas. Ia pun mengosongkannya dan menurunkannya lagi. Dan ketika diangkat, ember kini penuh dengan mutiara. Akhirnya Ibrahim berseru, "Ya Allah, Engkau menawarkanku harta. Aku tahu bahwa Engkau maha kuasa, dan Engkau tahu bahwa aku tidak akan tertipu oleh hal seperti ini. Berikanlah aku air agar aku bisa berwudu." Terhidang makanan. Ketika Ibrahim berjalan di padang pasir, dan sudah 3 hari lamanya ia tidak makan, maka datanglah syaitan dan menggoda Ibrahim dengan berseru, "Apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegah-megahannya hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini? Sesungguhnya engkau dapat melakukan hal yang serupa
tanpa penderitaan ini. Maka berserulah Ibrahim, "Ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku, karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu." Maka terdengarlah sebuah seruan, "Ibrahim, campakkanlah yang ada di dalam sakumu itu, sehingga kami boleh mendatangkan karunia kami dari alam gaib." Dironggohlah sakunya dan didapati 4 buah uang perak yang tidak sengaja di bawahnya. Begitu uang itu dilempar, syaitan itu pun lari, meninggalkan Ibrahim, dan secara gaib di depan Ibrahim terhidang makanan. Bermimpi bertemu Jibril. Pada suatu malam, Ibrahim bermimpi bertemu Jibril turun ke bumi membawa segulung kertas di tangannya. Ibrahim bertanya kepadanya, "Apakah yang hendak engkau lakukan?" "Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah," jawab Jibril. "Catatlah namaku." Ibrahim memohon kepadanya. "Engkau bukan salah seorang di antara sahabat-sahabat Allah," jawab Jibril. "Tapi aku adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah." Ibrahim memohon sampai hampir putus asa. Beberapa saat Jibril terdiam. Kemudian ia berkata, "Telah kuterima sebuah perintah. Tuliskanlah nama Ibrahim di tempat paling atas, karena di jalan ini harapan tercipta dari keputusasaan." Menumpang perahu. Ketika seorang raja dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu, tiba-tiba angin topan datang menerpa dan bumi menjadi kelam. Raja itu pun berteriak, "Perahu kita akan tenggelam." Tetapi dari langit terdengar sebuah seruan, "Jangan khawatirkan perahu akan tenggelam, karena Ibrahim ada berserta kalian." Segera setelah itu angin mereda dan cuaca menjadi terang kembali. Jarum terjatuh di sungai. Suatu ketika Ibrahim duduk di depan sungai Tigris sambil menjahit jubahnya. Jarumnya terjatuh ke dalam sungai dan setelah itu ada seseorang bertanya kepadanya, "Engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalannya?" Sambil menunjuk ke sungai, Ibrahim berseru, "Kembalikanlah jarumku." Tak lama kemudian, 1000 ikan mendongakkan kepala ke permukaan air sambil masing-masing ikan membawa jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, "Yang aku inginkan adalah jarumku sendiri." Akhirnya seekor ikan kecil dan lemah datang mengantarkan jarumnya. Pohon emas. Ketika Ibrahim menyertai sebuah rombongan yang hendak berziarah ke tanah suci, mereka berkata, "Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta maupun perbekalan. Percayalah bahwa Allah akan menolong kita," kata Ibrahim. Setelah diam sebentar, ia menambahkan, "Pandanglah pohon-pohon di sana. Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon itu niscaya akan berubah menjadi emas." Dan seketika itu juga pohon-pohon akasia itu dengan kekuasaan Allah yang maha besar berubah menjadi emas. Daging keledai. Pada waktu itu Ibrahim dengan sebuah rombongan, mereka tiba di sebuah benteng. Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar. Kata mereka akan bermalam di tempat itu karena semak belukar dapat digunakan sebagai api unggun. Ketika mereka menghidupkan api dan duduk di sekelilingnya sambil memakan roti kering, sedangkan Ibrahim sedang berdiri dalam sholatnya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini." Setelah Ibrahim menyelesaikan sholatnya, Ibrahim berkata kepada mereka, "Sudah pasti Allah dapat memberikan daging yang halal kepada kalian." Setelah selesai berkata demikian, Ibrahim bangkit dan sholat kembali. Tiba-tiba terdengar auman seekor singa dan menyeret seekor keledai liar. Singa itu menghampiri mereka dan diambillah keledai itu untuk dipanggang, sementara si singa duduk sambil memperhatikan mereka. Demikian kisah karomah Ibrahim bin Adham. Allahu a'lam bishawab.